Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu. Hari ini kita akan belajar materi tentang persamaan kuadrat. Nah, ini masuk di dalam LKPD yang ketiga ya, persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu merupakan persamaan polinomial. Nama lain dari polinomial adalah suku banyak yang memiliki orde atau pangkat 2. Jadi di materi sebelumnya kalian belajar bilangan berpangkat. Nah, bilangan yang berpangkat 2 ini kita kenal dengan persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat juga sering disebut dengan persamaan parabola karena jika bentuk persamaan kuadrat digambarkan ke dalam koordinat kartesius, dia akan membentuk grafik parabola atau parabolik. Kemudian, persamaan kuadrat ini bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, di mana A, B, dan C itu semua anggota bilangan real. Kemudian syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Keterangan lainnya, X itu variabel, A itu koefisien dari X pangkat 2, dan B itu koefisien dari X, serta C itu adalah konstanta. Nah, untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara, yaitu dengan memfaktorkan, kemudian yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga menggunakan rumus ABC. Nah, apa itu kita akan belajar satu persatu. Yang pertama dengan faktorisasi. Nah, dengan faktorisasi ini ada 3 bentuk akar-akar persamaan kuadrat. Itu kalian sudah belajar di kelas 8. Nah, Ibu harap persamaan kuadrat ini kalian ingat karena di SMA akan pakai terus. Nah, persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah dengan 2XY ditambah Y kuadrat, itu faktorisasinya adalah X tambah Y dipangkatkan 2. Ingat ya, X tambah Y dipangkatkan 2 persamaan kuadratnya adalah X pangkat 2 ditambah 2XY tambah Y kuadrat. Kemudian, kalau persamaan kuadratnya adalah X pangkat 2 kurang 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan 0, maka faktorisasinya adalah X dikurangi Y dipangkatkan 2. Hanya ganti tanda ya. Kemudian yang ketiga, X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan 0. Faktorisasinya adalah X tambah Y dikalikan dengan X dikurangi Y. Nah, ini bentuk persamaan kuadrat. Ketiga bentuk persamaan kuadrat ini dengan faktorisasinya kalian ingat baik-baik karena itu akan dipakai lagi di SMA. Kemudian kita akan lihat beberapa contoh soal yang nantinya itu kita kerjakan dengan cara memfaktorkan. Nah, yang pertama, X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, cara cepatnya kita mencari dua bilangan kalau dikalikan sama dengan 4 dan kalau kita jumlahkan sama dengan 5. Nah, dua bilangan itu tidak lain adalah 1 dan 4. 1 kali 4 sama dengan 4. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Sehingga ini kita faktorkan menjadi X tambah 1 dikali X tambah 4. Nah, kita dapatkan nilainya yaitu X tambah 1 sama dengan 0 atau X tambah 4 sama dengan 0. Nah, X tambah 1 sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah min 1. X tambah 4 sama dengan 0, nilai X-nya adalah negatif 4. Cara cepatnya kalian lihat, kalau di sini positif, X tambah 1 maka hasilnya negatif. X tambah 4 berarti hasilnya negatif 4. Nah, kenapa di sini min 1 dan 4? Karena kalau min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Demikian pun untuk min 4. Min 4 ditambah 4 juga sama dengan 0 hasilnya. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Persamaan kuadrat ini diselesaikan dengan pemfaktoran. 5X pangkat 2 ditambah 13X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini kita harus pandai-pandai menjabarkan 13X. Nah, kita lihat di sini Ibu taruh, Ibu buat 13X ini dijabarkan menjadi 10X ditambah 3X. Kenapa harus 10X dan 3X? Tidak 9X ditambah 4X.
Nah, kalian lihat, 10 ini termasuk di dalam kelipatan 5. Jadi 5x pangkat 2 ditambah dengan 10x. Kemudian 6. 6 ini kalian lihat, kelipatan dari 3 itu termasuk di dalamnya adalah 6. Sehingga di sini diuraikan menjadi 10x ditambah 3x. Bukan bilangan-bilangan yang lain ya. Jadi kita dapatkan 5x tambah 10x ditambah 3x ditambah 6. Nah, di sini ada 5x pangkat 2 ditambah 10x. 5x pangkat 2 ditambah 10x dijabarkan menjadi 5x dikalikan dengan x ditambah 2. 5x dikali x, 5x pangkat 2, 5x dikali 2, 10x. Kemudian ditambah 3x ditambah 6. Nah, ini kita jabarkan menjadi 3 dikali x tambah 2. 3 kali x, 3x. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sehingga kita dapatkan 5x ditambah 3 dikalikan dengan x ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga kita lihat ini, 5x tambah 3 sama dengan 0 atau x tambah 2 sama dengan 0. Sehingga nilai dari 5x ini sama dengan min 3 atau x sama dengan min 2. Kita dapatkan nilai x-nya adalah min 3/5 atau x sama dengan min 2. Nah, Ibu harap kalian pahami pelan-pelan. Kemudian kita lihat yang kedua, metode yang kedua itu melengkapkan kuadrat sempurna. Bentuk persamaan kuadrat sempurna itu adalah x tambah p dikuadratkan sama dengan x kuadrat ditambah 2px ditambah p kuadrat. Nah, kita akan lihat bagaimana soalnya. Nah, tentukan akar-akar persamaan kuadrat ini dengan melengkapkan kuadrat sempurna. X pangkat 2 ditambah 6x ditambah 5 sama dengan 0. Kalau kita pakai faktorisasi tadi, kita mencari dua bilangan kalau dikalikan sama dengan 5, kalau dijumlahkan sama dengan 6. Nah, bilangan itu kita tahu nilainya adalah 1 dan 5. 1 dikali 5 sama dengan 5 dan 1 ditambah 5 sama dengan 6. Tetapi untuk melengkapkan kuadrat sempurna ini, kita pakai nilainya x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 5 sama dengan 0. Konstantanya kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, ini untuk konsep ini untuk kalian cepat mengingat. Daripada Ibu bilang di sini x pangkat 2 tambah 6x ditambah 5. Kita tambahkan min 5 sama dengan 0 ditambah min 5. Itu itu konsep yang benar, tetapi lebih lama kalian ingat. Nah, cukup lihat ini, konstantanya dipindahkan ke ruas kanan, jadinya negatif 5. Nah, untuk langkah selanjutnya, pada masing-masing ruas, kita harus tambahkan dengan suatu bilangan. Suatu bilangan itu berapa? Kita caranya, yaitu dengan mencari koefisien dari B. Koefisien dari B tadi adalah 6. 1/2 dari 6 sama dengan 3. Ingat ya, 1/2 kali 6. Itu sama juga dengan 6 dibagi dengan 2. Sama dengan 3. Nah, koefisien setengah dari koefisien B ini kita kuadratkan. 3 dikuadratkan sama dengan 9. Sehingga pada masing-masing ruas ini nanti kita tambahkan dengan 9. Jadi ini jadinya. X pangkat 2 ditambah 6x ditambah 9 sama dengan min 5 tambah 9. Jadi semua ruas kita tambahkan dengan 9. Min 5 ditambah 9 sama juga dengan 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Jadi persamaan yang kita dapatkan, x pangkat 2 tambah 6x tambah 9 sama dengan 4. Kemudian ini, kenapa x tambah 3 dikuadratkan? Kita lihat kembali bentuk sebelumnya tadi. Nah, persamaan kuadratnya adalah x kuadrat tambah 6x ditambah 9. Itu sama juga dengan x tambah 3 dikuadratkan. Nah, kita lihat angka belakangnya 9. 3 dikuadratkan sama dengan 9. Kemudian, masing-masing ruas ini kita akarkan. Ingat, akar dari A kuadrat sama dengan A. Sehingga akar kuadrat dari X tambah 3 dikuadratkan itu sama dengan X ditambah 3. Akar kuadrat dari 4 sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan di sini adalah
X ditambah 3 itu sama dengan plus min 2. Nah, kita dapatkan dua nilai. Yang pertama, kalau X tambah 3 sama dengan 2, maka nilai X-nya adalah 2 dikurangi 3. 2 dikurangi 3 sama dengan min 1. Nilai yang kedua, kalau X tambah 3 sama dengan min 2, maka kita dapatkan nilai X-nya adalah min 2 dikurangi 3. Min 2 dikurangi 3 sama dengan min 5. Sehingga kita dapatkan akar-akarnya adalah min 1 atau X sama dengan min 5. Metode yang ketiga yaitu dengan rumus kuadratik. Bisa juga nama lainnya adalah rumus ABC. Nah, rumus ABC atau rumus kuadrat tadi, rumus kuadratik itu adalah X12 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Rumus ini harap kalian ingat, SMA nanti dipakai lagi. Nah, kita lihat contohnya. Nah ini. Soal ini kalian diminta menyelesaikan dengan menggunakan rumus ABC. X pangkat 2 tambah 4X kurang 12 sama dengan 0. Langkah pertama menentukan nilai A, B, dan C. Nah, kalau di sini X pangkat 2, nilai A-nya adalah 1. Nilai B-nya sama dengan 4 dan nilai C atau konstantanya min 12. Masukkan ke dalam rumus tadi. X12 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. B tadi nilainya adalah 4. Nah, karena di rumusnya adalah min B berarti min 4. Min 4 plus minus akar dari B kuadrat, 4 kuadrat dikurangi 4 kali A. A-nya dia 1 dikalikan dengan C. C-nya min 12. Dibagi dengan 2A, 2 kali 1. Nah, sama dengan min 4 plus minus 4 kuadrat. 4 kuadratnya adalah 16. Min dengan min, positif. Jadi di sini 4 dikali 12 sama dengan 48. Sehingga kita dapatkan 4 plus minus akar dari 16 ditambah 48 dibagi dengan 2. 16 ditambah 48 itu sama dengan 64. Akar kuadrat dari 64 adalah 8. Sehingga nilai X-nya adalah min 4 plus minus 8 dibagi dengan 2. Nah, kita dapatkan